Halo teman-teman semuanya, saya dari kelompok 3. Saya akan membawakan materi tentang failure analysis report on ESMA 2 flow line spool. Sebelum saya melanjutkan materi, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Gede Jovial Jumaniana Jaya dengan akhiran NIM 047. 2. Diki Mahaputra Dewayana dengan akhiran NIM 050. Dan saya sendiri Inyoman Dwiki Dartono Putra Nugraha dengan akhiran NIM 063. Hari ini kita akan menganalisa dampak dari penetrasi yang berlebihan di jalur root terhadap umur pipa dengan menganalisis penyebab rusaknya salah satu jaringan gas di satu perusahaan minyak besar di Mesir 10 tahun yang lalu. ESMA adalah sumber produksi minyak dan gas yang mengalami kegagalan pada pipa yang berdiameter 4 inch yang terjadi pada 14 Oktober 2004. Sumur tersebut telah beberapa kali ditutup sejak tutup akibat kebocoran pada sistem produksi. Di kedalaman sekitar 50 meter di bawah permukaan laut, dengan kebocoran gas dan pemeriksaan pertama mengasumsikan kebocoran itu berasal dari zona las. Nah, ini adalah welding skematik dari saluran ini adalah skematik welding dari saluran ESMA itu sendiri, terdiri dari 8 pengelasan yang ditandai dengan simbol W1 hingga W8. Material ini mengalami kegagalan pada bagian W3, meskipun demikian pada pengelasan yang lainnya pun mengalami korosi sehingga akan mempengaruhi kinerja material tersebut. Analisa awal terjadinya kegagalan material. Analisa dilakukan setelah penyebab kegagalan yang terjadi didapatkan. 1. Tidak adanya korosi atau retak di permukaan luar tabung, kecuali pada bagian lasan yang rusak. 2. Pemeriksaan internal tabung menunjukkan adanya korosi di kedua sisi area lasan dan di beberapa lasan korosi meluas hingga kedalaman las itu sendiri seperti ditunjuk pada gambar. Lanjutan analisa awal terjadinya kegagalan material. Pemeriksaan internal pada beberapa pengelasan yang relatif baru menunjukkan adanya ketidakteraturan di zona akar atau root, serta adanya penetrasi berlebihan beberapa area selain erosi di kedua sisi undercut akar las. Analisa awal terjadinya kegagalan material. Tidak adanya general corrosion atau korosi umum yang diamati pada permukaan bagian dalam tabung. Analisa terhadap 2 sampel produk korosi, satu dari bagian dalam tabung dan yang lain dari kedalaman daerah korosi di samping lasan, menunjukkan adanya konsentrasi senyawa sulfur dan senyawa klor di kedalaman daerah korosi. Penyebab terjadinya kegagalan. 1. Penetrasi berlebihan ke dalam lasan dan tidak keteraturan garis akar menyebabkan turbulensi dan pusaran gas pada kedua sisi lasan, dan pada tingkat yang lebih besar pada sisi yang berlawanan dengan aliran gas. Slurring di garis akar, arus eddy atau eddy current menyebabkan perbentukan area sempit dan celah dengan kedalaman yang berbeda-beda di kedua sisi lapisan. Efek yang ditimbulkan munculnya celah yang dalam dan sempit ini menyebabkan peningkatan konsentrasi zat asam seperti sulfat dan klorida, dan kemudian perubahan tingkat pH di daerah tersebut menyebabkan awal terjadinya korosi kimia. Korosi pada lasan diakibatkan juga oleh korosi mekanis, yaitu pusaran arus dan turbulensi dalam pergerakan gas. Selain korosi kimia yang diakibatkan oleh peningkatan keasaman di beberapa area. Efek yang ditimbulkan, korosi ini menyebabkan pengurangan ketebalan lasan dan dengan demikian menyebabkan pemisahan bagian tabung. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, kegagalan ESMA dapat dikaitkan dengan satu kecepatan penetrasi general corrosion karena operasi pengelasan yang tidak tepat pada bagian root.
penetrasi arc busur las yang dilemahkan dan kelebihan arc las pada bagian akar. Maksudnya ini ampernya pada saat kita melakukan pengelasan di bagian root dari pipanya itu menyebabkan pemasukan panas yang tinggi, yang bisa jadi juga penyebab utama kondisi aliran turbulen lokal yang tercipta di sekitar lasan lingkaran dan mengakibatkan kegagalan erosi dan yang dipercepat ini melalui struktur heterogen, tekanan termal khas, dan garis busi. Nah, ini ada gambaran kalau pengelasan di mana penetrasinya terlalu berlebihan pada bagian root. Nah, ini ada tabel kimia basis dari metal dan metal untuk pengelasannya. Dan itu adalah hasil uji tarik. Nanti perpatahan yang terjadi bisa dilihat teman-teman. Habis itu metode pengelasan berkualitas. Habis itu selanjutnya metode pengelasan berkualitas dalam proses pengelasan dan pemeriksaan akar las sebelum operasi akan dibahas oleh teman saya Gede Jovial. Terima kasih. Baik, Saudara Dwiki, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya langsung saja melanjutkan materi mengenai arc welding atau SMAW. Atau bisa juga disebut dengan pengelasan busur. Pengelasan ini paling baik digunakan pada logam berat dengan ukuran 4 mm ke atas dan digunakan untuk memperbaiki alat berat, pemasangan baja, dan pengelasan pipa, serta juga industri manufaktur dan konstruksi. Untuk mekanisme pengelasan ini terdiri dari welding mesin AC atau DC yang dimana akan dihubungkan dengan kawat maupun kabel elektroda. Kemudian selanjutnya dihubungkan ke elektroda holder atau pemegangnya, kemudian diapit ke elektroda tersebut. Dan selanjutnya ada metal inert gas atau MIG, atau bisa juga disebut dengan gemau. Pada pengelasan MIG bekerja dengan baik dengan berbagai batuan seperti baja tahan karat, aluminium, perunggu silikon, magnesium, tembaga, dan nikel. Ini digunakan dalam perbaikan otomotif, konstruksi, pipa ledeng, robotika, fabrikasi, dan perbaikan maritim. Untuk pengelasan ini menggunakan gas yang dihubungkan ke power supply. Dari power supply tersebut dapat diatur ketegangannya untuk menaikkan suhu atau menurunkan suhu dari las tersebut. Kemudian ada tungsten inert gas atau TIG welding atau juga dengan TAW. TIG menghasilkan las berkualitas tinggi dan bebas percikan dari berbagai batuan yang bisa sangat tipis. Namun, ini membutuhkan operator yang sangat terampil dan gas pelindung eksternal dan tidak bekerja pada bahan yang berkarat atau kotor. Pengelasan TIG paling baik digunakan dalam pengelasan kedirgantaraan, pembuatan kendaraan, sepeda motor, dan sepeda. Dan juga pada pipa dan pengelasannya dilakukannya harus melakukan presisi yang tinggi. Berikut adalah ada gambar contoh menggunakan plastik itu sendiri, yang dimana mereka melakukan pengelasan pada dua buah pipa baja yang disatukan di tengah-tengahnya. Untuk mekanisme pengelasan ini sendiri terdiri dari gas silinder yang dihubungkan ke power supply, baru kemudian ke alat pengelasan tersebut. Di power supply tersebut juga menggunakan cooling water untuk mendinginkan alat tersebut supaya tidak terus pada saat dilakukan pengelasan secara terus-menerus. Kemudian ada flux cored out welding. Metode pengelasan ini mirip dengan SMAW, kecuali metode ini menggunakan flux berisi kawat tubular sebagai pengganti kawat padat. Itu bisa berpelindung diri atau berpelindung ganda dengan gas eksternal tambahan.
Ini digunakan dalam pengelasan material tebal, perbaikan alat berat, dan konstruksi serta dalam pemasangan baja. Untuk mekanismenya itu sendiri bersama dengan SMAU. Cuman yang berbeda adalah flux yang berisi kawat tersebut yang terlihat seperti gambar. Kemudian ada pemeriksaan dan pengujian las agar pada saat material yang akan digunakan beroperasi agar bekerja secara optimal, sehingga diperlukan pemeriksaan dan pengujian las. Pada pengujian dan pemeriksaan ini, pengelasan dilakukan untuk menjamin kualitas lasan yang dibuat sesuai dengan ketentuan dan standar yang digunakan. Pemeriksaan tersebut dilakukan selama proses pengelasan, baik itu sebelum pengelasan, selama proses pengelasan, dan setelah pengelasan. Pemeriksaan yang dilakukan sebelum pengelasan diantaranya: yang pertama, pemeriksaan pada kesiapan peralatan las, seperti pada sumber listrik, aksesoris yang diperlukan, alat bantu pengelasan, dan lainnya. Kemudian yang kedua, memastikan penggunaan elektroda atau logam pengisi yang akan digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada WPS, termasuk memastikan kesesuaian gas lubung yang akan digunakan pada proses pengelasan apabila akan melakukan pengelasan menggunakan proses yang mengharuskan penggunaan gas lubung. Kemudian selanjutnya melakukan persiapan desain pengelasan atau sudut bevel, root opening, root atau root fix. Kemudian ada kebersihan atau kehalusan permukaan benda bekerja. Kemudian welding fitup. Langkah selanjutnya adalah memastikan persiapan untuk pengkondisian lasan, seperti pemanasan mula, pemanasan akhir, dan pelakuan panas setelah las yang akan dilakukan. Kemudian ada pemeriksaan pada persiapan juru las yang akan melakukan proses pengelasan. Pemeriksaan ini termasuk pada status kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman juru las. Kemudian materi selanjutnya adalah keseluruhan persiapan sebelum pengelasan diperiksa dan pelaksanaannya harus diobservasi. Nah, selama proses pengelasan, pemeriksaan yang harus dilakukan yaitu kesesuaian penerapan proses pengelasan terhadap variabel WPS seperti pelakuan panas, parameter las, arus dengan kecepatan pengelasan, dan tahapan jalur las, serta posisi pengelasan tersebut pada saat melakukan proses pengelasan. Kemudian yang kedua dilakukan observasi pada tiap lapisan jalur las untuk melihat tampilan hasil lasan dan memeriksa kemungkinan muncul distorsi pada lasan. Kemudian untuk pemeriksaan pada akhir hasil pengelasan yang paling dasar dilakukan adalah dengan pemeriksaan visual atau VT. Pemeriksaan visual dilakukan dengan mengobservasi hasil tampilan dan bentuk lasan. Pemeriksaan tersebut diantaranya pada bentuk manik las, bentuk dan kedalaman penetrasi las, cacat yang mungkin terbentuk, dan kesempurnaan fusi. Baik, selanjutnya presentasi akan dipaparkan oleh Saudara Diki. Ya, terima kasih Saudara Jovial. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Jovial, yaitu pengujian hasil pengelasan. Setelah proses pemeriksaan visual, perlu dilakukan pengujian pada hasil lasan. Pengujian tersebut terbagi dalam dua proses utama, yaitu proses destruktif dan proses non-destruktif. Yang pertama, pengujian destruktif. Pengujian destruktif dilakukan dengan pengambilan spesimen uji dari produk hasil lasan, tidak pada produk keseluruhan, kecuali pada produk berukuran kecil, dan dilakukan pengujian yang bersifat merusak terhadap spesimen uji tersebut. Yang beberapa di antaranya adalah pengujian kimia atau chemical test. Pengujian kimia dilakukan untuk mengetahui sifat logam las dengan metode analisis kimia kandungan logam, uji korosif, dan uji hidrogen terfusi. Pengujian mekanikal atau mechanical test. Pengujian mekanikal dilakukan untuk mengukur sifat dari logam yang telah dilas. Beberapa di antaranya yaitu uji tarik atau tensile test, pengujian untuk mengukur kekuatan akhir dari sambungan las kampuh, uji tekan, bend test, dilakukan untuk mengukur tingkat
kebaikan struktur dan elastisitas sambungan las kampo, uji kekerasan atau hardness test. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur kekerasan, baik ketahanan terhadap pemakaian mekanis maupun keelastisan material. Terdapat 4 jenis metode untuk mengukur kekerasan, yaitu Brinell, Rockwell, Vickers, dan Shore. Uji tumbuk atau impact test. Pengujian logam las untuk mencapai titik rusaknya dapat diketahui dengan melakukan uji tumbuk. Pengujian yang umum digunakan yaitu metode Charpy-V-Nuts. Lalu ada pengujian struktural atau structural test. Pengujian struktural pada benda uji dilakukan untuk mengetahui struktur yang terbentuk pada benda uji. Lalu ada pengujian struktur makro. Pengujian ini dilakukan langsung dengan mata telanjang untuk memeriksa penetrasi lasan, bentukan lapisan las, ukuran dari daerah pengaruh panah atau hatch, dan kemungkinan munculnya cacat las. Spesimen uji diambil dari potongan benda kerja dengan permukaan halus yang dilapisi cairan asam yang sesuai contoh. Sebagai contoh, 5% picric acid atau nitric acid untuk baja karbon dan baja paduan rendah. Lalu, selain itu adalah pengujian struktur mikro. Pada pengujian struktur mikro, potongan spesimen uji yang dipoles halus dan dilapisi cairan asam dianalisis strukturnya menggunakan mikroskop optik dengan pembesaran 100-1000 kali. Pengujian dengan menggunakan mikroskop elektron dapat dilakukan pemeriksaan dengan pembesaran di atas 1000 kali sampai jutaan kali. Dengan pengujian ini dapat dilihat struktur mikro yang terkristalisasi, retak kecil, dan inklusi pada spesimen uji. Lalu ada pengujian non-destruktif. Pengujian non-destruktif dilakukan dengan menguji hasil lasan tanpa merusak produk hasil lasan. Beberapa di antaranya yaitu pemeriksaan radiografi dengan melakukan pemeriksaan radiografi atau radiographic examination. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan X-ray atau gamma ray. Pemeriksaan radiografi dapat menampilkan cacat las seperti retakan, fusi tak sempurna, terak, dan porositas. Proses ini harus dilakukan oleh interpreter radiografi tersertifikat. Toleransi kecacatan yang muncul pada hasil las mengacu pada absentance standar sambungan las yang digunakan. Lalu ada pemeriksaan ultrasonik atau UT. Pada pemeriksaan ultrasonik digunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Gelombang tersebut ditembakkan ke benda kerja untuk mendeteksi kecacatan permukaan atau bagian dalam lasan. Kecacatan las dideteksi dan dianalisis dari pantauan gelombang yang ditembakkan, seperti pada gambar. Pada gambar, sisi-sisi dari bagian di las ditempeli elektromagnet yang sudah diisi kumparan, lalu diberi gelombang ultrasonik melalui arus listrik dan dicek, dianalisis pantauan gelombang yang ditembakkan. Selanjutnya ada partikel magnetik atau MC. Pengujian partikel magnetik dilakukan dengan melihat garis gaya dari serbuk kering atau cairan suspensi magnetik yang terbentuk dari medan magnet yang ditimbulkan pada permukaan produk lasan. Metode ini dapat mendeteksi cacat seperti retakan dan porositas dari bentuk garis gaya magnetnya. Lalu ada cairan penetran atau VT. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan cairan berbendar atau cairan merah untuk memvisualisasikan kecacatan seperti retakan atau celah yang terbuka pada area lasan. Apabila terdapat cacat, cairan akan meresap ke dalam celah. Cairan pengembang digunakan pada permukaan yang telah diberi cairan penguji. Pada posisi di mana cairan meresap, cairan tersebut akan muncul ke permukaan. Proses pengujian ini dapat dilakukan segera setelah proses pengelasan dilakukan karena tidak mengganggu pada struktur lasan. Bisa dilihat pada gambar uji cairan penetran. Yang pertama, permukaan dibuat bersih, lalu diberi cairan uji, lalu pengerataan dan pembersihan cairan pada permukaan, dan yang terakhir diberi pengembang agar indikator cacat yang terjadi dapat dilihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih.